Ketika Edi menengok, dia terkejut. Ada sesosok perempuan berjalan gontai begitu anggun, mengenakan pakaian layaknya orang-orang seperti abdi dalam keraton di masa lalu. Berjalan sambil tersenyum dengan rambut disanggul, tersenyum ke arah Edi. Senyumannya membuat Edi luluh seketika. Begitu pintu dibuka, terkejutlah Edi. Nyai Sulastri sudah duduk menyilangkan kaki dengan pakaian begitu minim dan tembus pandang, tersenyum begitu indah dan menggoda ke arah Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Untuk kali ini Akang akan membagikan sebuah kisah tentang pesugihan. Kisah pesugihan yang dijalani oleh seorang pengusaha yang sebut saja bernama Pak Edi. Sepanjang hidupnya, Pak Edi ini dia punya 4 orang istri. Namun keempat orang istrinya dalam 5 tahun sekali mati. Istri pertama mati, istri kedua mati pula dalam 5 tahun. Dan terus seperti itu sampai keempat istrinya. Dalam masa 20 tahun Pak Edi hidup kaya raya, selalu mati, dan ketika istri keempat mati pula, lenyap sudahlah semua harta kekayaan milik Pak Edi, bahkan nyawanya sendiri. Edi adalah warga desa Cikaso, sebuah desa samaran yang berada di daerah Jawa Barat. Dulu Edi yang hidup bersama istrinya yang dikenal dengan nama Teh Elin dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul. Mereka hidup serba kesusahan. Edi sendiri hanyalah seorang buruh serabutan mencari nafkah dari orang-orang yang membutuhkan bantuan tenaga sebagai mata pencaharian utama. Edi beserta anak istrinya hidup cukup begitu memprihatinkan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari gedeng anyaman bambu yang orang Sunda bilangnya bilik, dan masih beralaskan tanah. Tidur pun hanya menggelar tikar butut di tanah. Bahkan untuk hidup sehari-hari saja kembang kempis mereka semua. Bisa dibilang keluarga ini hidup dalam kemiskinan. Edi, di sela dia menganggur, tak ada pekerjaan, Edi ini sering membuat anyaman bambu, gedeg atau bilik untuk dia jual, sekedar menyambung hidup keluarga kecilnya. Satu ketika Edi menganggur waktu itu. Tak ada yang menyuruh dia ke sawah atau pekerjaan lainnya. Di rumah pun beras hanya tinggal beberapa liter saja. Untuk berhemat, mereka sekeluarga seringkali memakan nasi yang bercampur dengan rebusan atau kukusan pisang mentah dan ubi jalar.
Edi pun waktu itu pergi ke hutan yang berada di kampung mereka di sebuah pegunungan. Di gunung ini memang banyak ditanami pohon-pohon bambu tanpa pemilik. Siapapun yang menginginkan boleh mengambil secukupnya. Berangkatlah Edi ke gunung sana, seperti yang sudah jadi kebiasaannya ketika tak ada pekerjaan. Tiba di gunung, Edi menebas beberapa potong bambu yang langsung dia pikul satu persatu pulang ke Cikaso. 2 minggu lamanya Edi mengolah beberapa potong bambu sampai akhirnya jadilah 2 lembar gedeg yang sudah bisa dia jual. Edi biasanya memikul gedeg-gedeg buatannya keliling perkampungan, berharap ada yang mau membeli walaupun terkadang. Berjalan seharian pulang malam, tak ada satupun gedeg jualannya yang laku terjual. Tapi Edi ini tak pernah putus asa. Hari ini gak laku, besok dia keliling kembali menjual barang dagangannya. Karena bagi Edi, Tuhan itu maha kuasa, tak akan pernah membiarkan hambanya yang berusaha mati karena kelaparan. Pagi itu, selepas 2 gedeg buatannya jadi dan sudah rapih digulung diikat dengan tali dari bambu. Pagi-pagi sekali, Edi membantu Elin istrinya memasak nasi untuk makan hari itu. Nasi yang dimasak itu hanya segenggam beras dicampur dengan 1 sisir pisang mentah yang diiris-iris dan dikukus bersama. Orang Sunda bilangnya dirembei. Ketika dimakan, nasi yang tidak seberapa banyak dengan irisan atau cacag pisang mentah, itu rasanya begitu seret ketika masuk ke tenggorokan. Sekali suap bisa 1 kali minum hanya untuk mendorong makanan masuk ke tenggorokan. Di sini Edi ketika melihat anak dan istrinya makan bersama, nasi yang bercampur dengan irisan cacagan pisang mentah yang dikukus bersamaan itu, sedikit meneteskan air mata. Sebagai seorang suami, timbul rasa bersalah dalam hati belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak istrinya. Bahkan Edi ini berusaha setiap kali berhubungan badan dengan sang istri agar jangan sampai istrinya ini hamil. Edi sadar diri. Gak seperti beberapa orang yang punya pikiran banyak anak banyak rezeki. Lu nyiksa anak banyak usaha kagak ada, makan pas-pasan, anak lu menderita malah minta donasi sana sini. Itu kan ada yang seperti itu. Bahkan sampai nyalahin pemerintah. Kocak emang. Nah, selepas selesai makan pagi, sarapan dengan lauk yang hanya taburan garam kasar, Edi pun pamitan kepada istri dan anaknya dan meminta doa kepada Elin agar usahanya bisa membuahkan hasil. Berangkatlah Edi dari Cikaso memikul gedeg jualannya, menawarkan barang dagangannya itu di setiap perjalanan. Seharian itu sudah 4 desa. Lu bayangin 4 desa. Edi lewati sampai tengah hari. Namun tak ada satupun gedeg jualannya itu yang laku. Edi sudah begitu kelelahan. Perutnya keroncongan, badan agak sedikit gemetar kehabisan tenaga dengan keringat yang bercucuran. Dengan pakaian yang begitu lusuh, Edi berjalan agak terseok-seok di sebuah tanjakan jalanan desa. Dia pun memilih berhenti berteduh di pinggiran jalan di bawah pohon jengkol. Di sini Edi melepas lelah, meminum air putih yang dia bawa sebagai bekal. Perutnya yang sudah begitu lapar tak bisa dia tahan. Edi pun membuka gembolan tasnya, mengeluarkan bekal yang disiapkan sang istri
yang isinya itu hanya kukusan daun ubi. Bukan ubi kukus, tapi kukus daun ubi. Kukus daun. Di sini dengan begitu lahap, kukus daun ubi itu dimakan oleh Edi untuk menambah tenaga. Seketika tatkala Edi menatap ke sekeliling di area bawah pohon jengkol, dia pun terbelalak melihat beberapa buah jengkol yang berjatuhan tergeletak, yang langsung Edi punguti, dia masukkan ke dalam tas untuk lauk istrinya di rumah nanti. Di sini Edi dengan tubuh yang lelah selepas memakan bekal daun ubi kukus, dia pun menyandarkan badan di pohon jengkol. Sedikit melepas lelah, melepas penat, menikmati semilir angin yang menerpa tubuhnya. Di sini tatapan Edi begitu nanar menerawang. Tetesan air mata mulai jatuh, mengalir deras di wajahnya. Edi teringat kepada anak dan istrinya, sang istri yang begitu setia menemani dia tatkala hidup begitu susah penuh kemiskinan. Rasa penyesalan dalam hati begitu tebal. Dia menyesal. Andaikan tahu akan hidup melarat seperti ini, tak akan dulu dia nikahi Elin sang istri. Karena dulu banyak lelaki-lelaki mapan punya pekerjaan tetap dan dari latar belakang keluarga berkecukupan menginginkan Elin sebagai pasangan. Namun Elin malah memilih dirinya. Dari situlah rasa penyesalan muncul. Ya Allah, andai tahu akan hidup sengsara seperti ini, tak mungkin akan kunikahi istriku. Kasihan dia, harus ikut hidup menderita. Teringat pula kepada sang anak, Nurul, yang walau sudah masuk ke SD Impres, tetapi selalu jadi bahan ejekan kawan-kawannya. Jadi bahan hinaan, bahan bulian. Kawan-kawan lain berangkat sekolah pakai sepatu, anaknya cuman pakai sendal jepit yang udah bolong bagian belakang. Pakaian pun begitu lusuh karena pemberian dari tetangga yang sudah lulus SD. Namun anaknya itu tetap bersabar ingin menuntut ilmu. Selalu bercita-cita ingin membantu ekonomi keluarga mereka. Di tengah lamunannya, Edi pun mendengar suara ribut. Dak dik duk, dak dik duk. Suara seperti orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan. Ya Allah, itu kayaknya lagi ada yang bangun rumah. Alhamdulillah, siapa tahu si pemilik rumah mau membeli barang jualanku, pikir Edi. Yang namanya tukang bilik, tukang gedeg seperti Edi yang jualannya keliling, paling senang kalau ketemu ada rumah yang sedang dibangun, karena siapa tahu si pemilik mau pakai bilik buatannya. Karena zaman itu ya di tahun 1980-70-an umum rumah-rumah pakai dinding dari anyaman bambu. Di sini dengan semangat baru, Edi pun memikul bilik jualannya. Dia berjalan menuju ke sumber suara ramai orang-orang yang sedang bekerja. Betullah, tiba di ujung tanjakan, agak turun sedikit lalu belok ke arah kanan. Di situ ada rumah yang sedang direnovasi. Terlihat begitu ramai orang-orang yang sedang bekerja. Lalu Edi pun berjalan mendekat dengan senyum sumringah. Dia letakkan bilik jualannya di pinggiran jalan. Lantas berjalan mendekat ke seseorang yang sedang berdiri mengawasi para pekerja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ucap lelaki setengah baya menoleh dan menjawab ke arah Edi. Ujang, ada apa Jang? Mau tanya Pak, ini yang punya rumahnya siapa ya Pak? Oh, kebetulan saya. Ada apa ya Jang? Ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Barangkali Bapak berminat,
saya mau menawarkan gedek jualan saya, Pak. Mana barang jualannya? Ucap ramah si pemilik rumah. Itu Pak, ada di pinggir jalan. Coba bawa kemari, Jang. Edi pun tersenyum dalam hati. Alhamdulillah, ini pasti dibeli nih, pikir Edi. Edi pun membawa gedek jualannya itu disodorkan kepada si pemilik rumah. Ini Pak, gedek jualan saya, Pak. Oh, ini ya, Jang. Lumayan sih, Jang. Ini beneran mau dijual, Jang? Ya betul atuh, Pak. Saya pikul dari kampung di Cikaso sana, keliling beberapa kampung, ya pengen dijual lah, Pak. Oh gitu. Ya sudah, tapi sebelum itu, tunggu sebentar ya. Mang, udah waktunya makan. Pada istirahat dulu, kita makan bersama. Yuk, Jang, ikut makan dulu. Masalah gedek mah gampang, nanti saya beli. Tapi Pak, udah. Kamu ini kan katanya dari Cikaso. Jalan ke sini itu jauh loh. Yuk, ikut makan dulu bareng Bapak. Orang ini betul-betul baik loh. Sama orang baru yang tadi kenal aja diajak makan. Dan bukan basa-basi. Edi walaupun malu, tapi karena orang ini begitu ramah, dia pun akhirnya ikut. Walau dengan ragu, dia mengantri dengan para pekerja lain untuk makan bersama yang sudah disediakan si pemilik rumah. Di sini, Edi pun ikut makan. Bahkan si pemilik rumah yang bernama Pak Taryo itu duduk di samping Edi pula sambil mengajak Edi berbicara. Di sini Edi ditanyai oleh Pak Taryo asal-usulnya, pekerjaannya, keluarganya, dan entah kenapa Edi pun merasakan keakraban dengan sosok orang yang baru bertemu pertama kali itu. Singkatnya, selepas selesai makan, 2 gedek itu pun langsung dibeli oleh Pak Taryo. Bahkan di sini Pak Taryo pun berkata, Ujang kan lagi nganggur. Gimana kalau Ujang ikut kerja saja sama Bapak? Kebetulan masih kurang. Bapak pengen rumah ini cepat selesai. Soalnya Bapak ini mau berangkat lagi merantau. Ah, yang bener Pak. Ya bener atuh Jang. Mang Dadang, masih kurang 1 orang kan Mang? Iya Pak. Nah, mulai besok si Ujang ini ikut kerja di sini. Dibimbing aja ya Mang. Siapa siap? Ujang, dari mana Ujang teh? Dari Cikaso Mang. Oh, dari Cikaso. Jauh atuh ya Jang. Tapi nggak apa-apa. Mulai besok Ujang ikut kerja ya sesuai perintah Pak Taryo. Tentunya di sini si Edi begitu senang dan tak penyangka. Cucuran keringatnya pergi berjualan gedek ke beberapa kampung. Mendapat balasan yang begitu besar. Alhamdulillah. Terima kasih banget Pak. Saya berterima kasih atas kemurahan hati Bapak. Kalau begitu Pak, saya pamit pulang dulu. Mau menyampaikan kabar gembira ini kepada istri dan anak saya. Ucap si Edi yang lantas pamitan kepada Pak Taryo, calon majikan barunya. Inilah kekuatan doa seorang istri. Maka lu para suami, jangan pernah lupa selalu minta doa istri kalian ketika kalian akan mencari nafkah. Berkah insya Allah. Edi pun singkat cerita pas azan maghrib sudah tiba kembali di desa Cikaso. Di sini Edi pulang dengan tangan yang penuh barang bawaan. Berupa nasi dan lauk pemberian dari Pak Taryo. Uang utuh. Uang dia serahkan kepada istrinya, lalu mengajak sang istri dan anaknya Nurul makan. Tentunya keluarga yang sehari-hari hanya makan nasi bercampur dengan irisan pisang mentah. Begitu mendapat makanan nasi dengan lauk yang walaupun begitu sederhana berupa ikan asin dan lalap serta sambal saja, makannya begitu lahap. Lu bayangin. Seorang suami melihat anak istrinya makan begitu lahap. Memakan makanan yang mungkin hanya bisa mereka temui beberapa tahun sekali.
Di sini tangisan Edi pun sudah tak bisa dibendung lagi. Dia berusaha menahan suara, berbalik masuk ke dalam rumah. Mengambil air wudhu selepas mandi. Lalu menunaikan sholat maghrib, dan dalam sholatnya dari awal takbiratul ihram hingga akhir salam disertai dengan suara tangisan. Lepas selesai sholat, Edi menemui sang istri dan anaknya yang baru selesai makan. Suara sendawa mereka membuat Edi begitu lega dan bahagia. Di sini Edi pun mendekat ke arah sang istri. Di sini dia meminta maaf sebagai suami belum bisa membahagiakan anak istrinya. Lalu menyampaikan kabar gembira kalau besok dia mulai bekerja di desa tempat tinggalnya Pak Taryo. Kang, desa itu kan jauh, gak apa-apa. Biar Akang berangkat subuh dari sini, agar pagi-pagi sudah bisa tiba di sana. Ya sudah Kang, Neng hanya bisa mendoakan Akang, ucap Elin. Maka esoknya mulailah Edi ini bekerja. Dan Pak Taryo begitu senang dengan Edi, karena Edi ini orangnya begitu rajin, cukup sekali diajari, tak perlu lagi banyak bertanya. Pekerjaan apapun di sana dilakukan oleh Edi. Bahkan Edi tak sungkan membantu para pekerja lain. Bukan hanya Edi yang senang, bahkan para pekerja di sana termasuk Mang Dadang selaku kepala tukang senang pula dengan hasil kerjanya Edi. Sore hari jam 3 pekerjaan selesai, waktunya pulang. Edi beserta karyawan lain itu diberi bekal makanan. Dikasih bungkusan, nasi dan lauknya. Edi pun membawa semua nasi itu khusus untuk anak dan istrinya, karena dia sudah makan ketika di tempat pekerjaan. Waktu berlalu tak terasa 3 bulan sudah Edi bekerja di sana. Rumah sudah selesai direnovasi, begitu indah dan asri. Di sini pun Edi baru tahu ternyata Pak Taryo itu punya usaha di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Solo, sebagai seorang bos mindring. Mindring itu usaha seperti perkreditan kecil-kecilan. Kayak tukang kredit keliling, hanya saja barang yang dijajakan, yang ditawarkan, itu berupa barang-barang kebutuhan pokok, seperti minyak, sabun, pasta gigi, dan sejenisnya. Pakaian pula pun ada. Nah, itu biasanya ditawarkan ke para pelanggan dengan sistem bayar cicilan. Itu namanya mindring. Soalnya di tempat Akang pun di sini itu dulu banyak yang kerja mindring, jadi penjual mindring di daerah Jawa Tengah sana. Bahkan sampai ke Jawa Timur pula. Hari itu gajian terakhir. Pak Taryo membagikan uang gaji kepada setiap karyawan. Namun ketika tiba giliran Edi, Pak Taryo ini berkata, "Jang, jangan dulu pulang ya. Nanti selepas selesai ada yang mau Bapak bicarakan." Baik Pak, ucap Edi. Nah, singkatnya nih, semua udah dapat gaji, pada pamitan pulang dari rumahnya Pak Taryo. Pak Taryo pun mengajak Edi berbicara sambil ngopi di teras rumah barunya. "Begini Jang, Ujang kan sekarang sudah selesai kerja di tempat Bapak. Rumah sudah selesai dibangun. Mungkin nanti Ujang jadi pengangguran lagi. Begini Jang, daripada Ujang kerja serabutan tak jelas di Cikaso, gimana kalau Ujang ikut kerja di tempat Bapak?" Kerja apa Pak? Ya jadi penjual mindring. Nanti Ujang ikut merantau ke Solo. Di sana banyak kok karyawan-karyawan Bapak termasuk orang sini. Ya walaupun nggak ada kalau orang Cikaso mah. Tapi ya semua pekerja Bapak itu orang Sunda. Jadi gampang cepat akrab. Mendengar itu Edi pun begitu senang. "Baik Pak, saya mau Pak. Tapi saya mohon izin. Saya mau minta izin dulu kepada istri saya. Dan besok saya akan kembali lagi kemari Pak." "Bagus. Kalau gitu, kamu cepat pulang. Dan ini ada sedikit oleh-oleh untuk anak istrimu." Yang ternyata isinya itu berupa beras, ikan asin, dan beberapa butir telur.
Edi pun begitu senang lantas mencium tangan Pak Taryo bergegas pulang kembali ke Cikaso. Tiba di Cikaso, barang bawaan semua diserahkan. Istrinya tersenyum begitu bahagia. Lantas Edi pun cerita masalah tawaran pekerjaan jadi penjual mindring di Solo, Jawa Tengah sana. Di sini Elin pun akhirnya mengizinkan walau dengan hati yang begitu berat. Tapi Elin tahu niatan sang suaminya itu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Selepas mendapat izin dari Elin, Edi pun bisa tertidur lelap begitu nyenyak malam itu. Dan pagi harinya selepas sarapan, dia pun pergi menemui Pak Taryo. Singkat cerita, 4 hari kemudian, Edi pun berangkat bersama Pak Taryo bersama-sama naik kereta menuju Solo sana. Tiba di Solo, Edi dikenalkan kepada para karyawan lain yang semua tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tentunya disewa oleh Pak Taryo. Lalu di sini pun Edi diserahkan kepada Mang Darman selaku ketua para pedagang yang disepuhkan di sana. Bisa dibilang Mang Darman ini tangan kanannya si Pak Taryo. Mang Darman bertugas di bagian gudang membagikan barang dagangan kepada semua para pedagang yang jumlahnya ada sekitar 20 orang. Edi pun diberitahu bagaimana caranya jualan. Bahkan untuk hari pertama, Edi ini ditemani dulu oleh Mang Darman membuat jalur baru tempat jalan jualannya si Edi. Selepas 3 hari ditemani oleh Mang Darman, barulah Edi dilepas jualan sendiri. Dengan sepeda ontel inventaris dari Pak Taryo, Edi mengayuh sepeda ontelnya dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, menawarkan barang jualannya. Usaha ya berjalan lancar, namun hasil yang didapat oleh Edi itu tak sebesar kawan-kawannya yang lain yang sudah lama usaha mindring. 3 bulan lamanya Edi bekerja di tempat usahanya Pak Taryo. Dia sudah begitu akrab dengan para karyawan sesama pedagang. Lalu satu malam, Edi pun curhat kepada Mang Darman. Mang, kenapa ya Mang? Saya teh sudah 3 bulan jualan. Dilihat-lihat sih, padahal cara jualan segala macam itu sama karyawan lain. Tapi kenapa ya Mang? Kok hasil saya jualan itu nggak sebesar mereka? Edi, kamu ini jangan terlalu polos. Maksud Mamang, di kawan-kawan kamu yang lain, semua jualan itu pakai bumbu. Jualan pakai bumbu? Bumbu apa, Mang? Bukan bumbu dapur, Edi. Maksud Mamang bumbu, mereka jualan itu pakai penglaris. Pakai penglaris? Yang bener, Mang. Bener. Kamu bisa cek. Tuh di tempat penyimpanan barang di sepeda, semua karyawan pasti ada ajimat, isim atau apapun jenisnya yang mereka dapat dari orang pintar. Kalau kamu mau, saran Mamang, kamu tinggal cari orang pintar, minta penglaris seperti kawan-kawanmu yang lain. Oh, pantes, Mang. Jadi seperti itu ya, Mang. Atuh Jang. Kalau usaha itu ya jangan polos-polos amat. Kalau usaha polosan kayak kamu, wah, ketinggalan sama yang lain, Jang. Edi pun paham betul dengan apa yang dimaksud oleh Mang Darman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Edi ini ya seperti biasa berangkat jualan. Nah, waktu itu Edi berangkat jualan sambil menagih uang cicilan ke sebuah desa di daerah Solo. Yang saat itu menjadi tujuan utama Edi adalah Mbah Slamet, seorang lelaki tua yang sudah menjadi langganan setia Edi. Mbah Slamet ini biasanya ngambil bahan-bahan pokok seperti beras, tembakau, dan sejenisnya.
Namun ketika tiba di dekat rumah Mbah Slamet, Edi kaget. Loh, kok banyak orang? Apalagi ada tamu, pikir Edi. Edi turun dari sepedanya pun mendekat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau ke mana Jang? Ini loh Pak, saya mau ketemu Mbah Slamet. Oh, mau ketemu Simbah? Yo ngantri. Nunggu giliran kami. Tuh, yang lain juga ngantri. Lah, memangnya ini ada acara apa ya Pak? Lah, bukannya kamu datang kemari ketemu Mbah Slamet itu mau berobat? Bukan Pak, saya bukan mau berobat. Memangnya ini semua pada mau berobat Pak? Ya iya, kami semua ini mau minta tolong ke Mbah Slamet. Loh, kamu ini sepertinya bukan orang sini ya? Bukan Pak, saya bukan orang sini. Saya orang Jawa Barat Pak. Saya penjual mindring. Oh yo pantas. Mbah Slamet ini, dia ini sepuh, wong sekti, dukun. Nah kami semua ini datang kemari mau minta bantuannya Mbah Slamet. Oh, baru paham nih si Edi. Ternyata selama ini sosok aki-aki yang namanya Mbah Slamet yang begitu ramah, ternyata bukan orang sembarangan. Dia itu dukun yang begitu banyak didatangi pasien-pasien dari berbagai daerah sekitaran Solo. Akhirnya ya Edi pun menunggu sampai semua pasien ini selesai keperluannya dengan Mbah Slamet. Singkat cerita, semua orang udah pada pulang nih. Edi pun langsung beruluk salam. Yang tak lama, Mbah Slamet pun yang mengetahui dan mengenali suara Edi langsung mempersilahkan Edi masuk. Lah, wis nagih tok le? Ya iya Mbah, ini kan pekerjaan saya Mbah. Ya wis, ini buat minggu ini. Ngasih beberapa lembar uang kepada Edi. Edi pun menerima uang itu, langsung dia masukkan ke dalam saku. Le, jangan pulang dulu. Ngopi dulu, temanin Simbah. Iya Mbah. Lalu Mbah Slamet memanggil istrinya, membawa 2 gelas kopi. Edi pun ngopi sebentar, menerima keramah tamahannya Mbah Slamet. Lah, di momen inilah Edi pun bertanya kepada Mbah Slamet. Mbah, mohon maaf. Tadi saya baru tahu, ternyata Simbah ini bisa ngobatin orang. Allah, bukan Simbah yang bisa ngobatin orang. Yang ngobatin itu Gusti Allah. Iya Mbah, saya paham. Maksudku gini loh Mbah. Saya mau minta tolong Mbah. Saya mau minta penglaris untuk usaha saya ini Mbah. Mau minta penglaris? Bisa. Ada. Bisa tak buatkan. Ada penglaris untuk usaha seperti kamu. Tapi mesti ada uang pengganti untuk mahar barangnya nanti. Berapa Mbah? Ya ndak mahal, cuman 1000 perak. Di sini Edi pun lantas setuju. Karena dia nggak mau tertinggal dari kawan-kawannya yang semua rata-rata pakai penglaris pula. Lalu tak berselang lama, Mbah Slamet itu masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sesuatu yang dia sodorkan kepada Edi. Yang ternyata yang diserahkan oleh Mbah Slamet itu berupa kulit. Entah itu kulit kambing atau kulit kijang. Edi ini kurang paham. Hanya dikasih selembar kulit berbentuk persegi yang isinya itu penuh dengan tulisan seperti sigil atau rajahan. Nah, ini ajimat untuk penglaris dagangan. Dan ini minyak hitam untuk merawat ajimat ini. Loh, mesti dirawat toh Mbah? Ya mesti. Ajimat ini setiap malam Jumat harus kau baluri minyak hitam ini. Lalu kau beri berupa sesaji. Sebagai upah buat khodam dari si ajimat ini yang sudah membantu kamu bekerja. Oh gitu Mbah. Paham Mbah, paham.
Lah terus sajennya apa saja, Mbak? Sajennya mudah. Cukup nasi 1 congcot. Kalau kata orang Sunda, bahasa Jawanya nggak tahu nih. Nasi putih 1 comot. Terus telur ayam kampung yang direbus sampai matang. 1 gelas kopi. 1 gelas air putih yang dicampur dengan kembang mawar. Dan 1 gelas teh pahit. Itulah sajen yang harus diberikan oleh Edi kepada sosok Khodam dari kulit rajahan yang bernama Nyai Sulastri. Edi pun menyanggupi itu semua, lalu uang pengganti mahar pun diserahkan kepada Mbah Slamet. Lepas itu, Edi pamitan melanjutkan kembali pekerjaannya keliling menagih uang cicilan. Nah betulan nih memang langsung kerasa waktu itu pula oleh Edi. Jimat yang dia masukkan ke dalam tas yang berisi uang bayaran dari para pelanggan. Ini ada pelanggan yang biasanya susah sekali kalau ditagih. Bahkan kadang sering marah-marah. Anehnya waktu itu ketika Edi datang, begitu sumringah, begitu ramah, dan langsung membayar uang cicilan tidak seperti biasanya. Kaget dong Edi di sini. Maka makin yakinlah Edi kalau jimat penglaris dari Mbah Slamet memang bisa membantu dirinya. Namun Edi pun ingat, setiap malam Jumat harus ngasih sesaji dan 40 hari sekali Edi harus datang ke tempatnya Mbah Slamet untuk merituali kembali ajimat miliknya. Hari-hari berlalu. Setiap hari terlihat perubahan yang begitu kentara dari sebelum dia pegang ajimat. Makin percayalah Edi kalau ajimat dari Mbah Slamet ini betulan ampuh. Lalu tiba malam Jumat pertama, pasca Edi memegang ajimah kulit sigil kulit rajahan. Malam Jumat itu selepas Isya, Edi pun menyediakan semua sesaji sesuai dengan perintah Mbah Slamet. Membakar kemenyan di dalam kamar kontrakannya. Lalu si kulit ajimat diletakkan di antara sesaji di atas tumpukan kembang 7 rupa. Karena besoknya hari Jumat Edi libur, dia pun memilih untuk tertidur pulas malam itu. Karena besok ingin santai dan jalan-jalan di sekitaran tempat dia tinggal. Nah, malam itu dalam tidur lelapnya Edi mengalami suatu kejadian. Di malam itu Edi dalam mimpi yang begitu terasa nyata. Dia sedang berada di sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon jati besar. Edi nggak tahu dia sedang berada di hutan mana. Semua terasa begitu asing. Namun yang dia membuat bingung dalam mimpi, telapak kaki telanjang menginjak tanah dan rerumputan. Semua terasa begitu nyata. Seolah Edi ini berpindah dimensi, bukan sedang tertidur lelap. Nah di sini, di tengah Edi yang sedang kebingungan, Edi pun mendengar suara langkah kaki yang berjalan dari belakang. Ketika Edi menengok, dia terkejut. Ada sesosok perempuan berjalan gontai begitu anggun, mengenakan pakaian layaknya orang-orang seperti abdi dalam keraton di masa lalu. Berjalan sambil tersenyum dengan rambut disanggul. Tersenyum ke arah Edi. Senyumannya membuat Edi luluh seketika. Edi menunduk malu, tak sanggup memandang mata, tak sanggup beradu pandang dengan si perempuan. Perempuan itu tersenyum, tertawa, tawanya yang begitu nyaring dan merdu terdengar di telinga Edi. Perempuan ini pun mendekat, lantas memegang pundak Edi. Nah ini entah gimana awalnya. Edi dan si perempuan ini pun akhirnya berjalan bergandengan tangan. Lantas pergi ke pinggiran sungai di hutan jati itu. Tiba di pinggiran sungai di dekat batuan besar. Yang dimana di pinggiran sungai itu
Airnya mengalir begitu jernih, banyak batu-batu besar dan batu dampar sepanjang aliran sungai. Edi sudah duduk di samping si perempuan yang terus bergelanjut manja sambil memeluk lengan kanan Edi. Yang pada akhirnya Edi pun hanyut dalam rayuan si perempuan. Bau tubuhnya yang begitu wangi terasa begitu memabukkan. Edi pun larut dalam kenikmatan. Dia pun bercumbu dengan perempuan asing yang belum dia kenal di dalam mimpinya di pinggiran aliran sungai. Disinilah dalam mimpi Edi merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Sampai Edi terkapar kelelahan, dan ketika dia terbangun esok paginya, Edi merasakan seluruh tubuhnya luluh lantak, lutut lemas. Sampai Edi ini bergumam, yang semalam itu mimpi, tapi kok nyata? Kok rasanya kebawa ke alam nyata pula? Edi ketika bangun dari tidur itu sampai gemetar loh. Sampai ngerayap di dinding mau ke kamar mandi karena lututnya terasa begitu lemas tak bertenaga. Lu bayangin orang habis HB nih berjam-jam gak copot gimana tuh dengkul. Dan itulah yang Edi rasakan. Tiba di kamar mandi, Edi langsung mandi, mengguyur tubuh dengan air yang begitu dingin. Rasa segar dan tenaga mulai kembali masuk ke tubuh Edi. Sarapan, lalu ngopi di teras. Edi pun memikirkan peristiwa semalam. Aneh, apa ada hubungannya dengan ajimat dari Mbah Slamet? Tapi kenapa hari-hari sebelumnya tak ada kejadian ini? Pikir si Edi. Akhirnya Edi pun menganggap kalau itu hanya mimpi belaka. Waktu berlalu Edi jualan kembali. Lah di sini loh. Pasca semalam mimpi gituan sama perempuan yang tak dikenal di hutan jati. Ini jualannya si Edi laris manis loh. Pelanggan bertambah, bahkan semakin banyak. Dan ketika tiba malam Jumat kedua, Edi melakukan hal serupa, ngasih sesaji dan meminyaki kulit rajahan. Ketika dia tertidur, Edi pun kembali mengalami mimpi serupa seperti malam Jumat pertama. Namun di sini, di dalam mimpinya, masih di hutan yang sama, di sungai yang sama pula, dan perempuan ini memperkenalkan diri bernama Nyai Sulastri. Yang tentunya Edi terperanjat karena Nyai Sulastri menurut Mbah Slamet adalah hodam dari kulit rajahan ajimat penglarisnya. Dan di sini Nyai Sulastri mengatakan kalau dia akan terus mendampingi Edi selama Edi tetap setia merawat ajimat pemberian dari Mbah Slamet. Dan setiap pertemuan dalam mimpi di malam Jumat selalu diakhiri dengan persetubuhan. Nah di sini nih, ketika karyawan lain di saat malam libur itu mohon maaf ya, nyari perempuan-perempuan nakal. Istilahnya beli lah. Edi mah enggak. Karena apa? Seminggu sekali dia dapat kenikmatan luar biasa dari sosok hodam kulit rajahan miliknya. Waktu berlalu, tak terasa sudah tibalah hari ke-40 di mana Edi akan menemui Mbah Slamet untuk merituali kembali ajimat penglarisnya. Hari itu pun Edi libur. Dia langsung pergi sengaja ke rumah Mbah Slamet. Tiba di rumah Mbah Slamet, Mbah Slamet ketika bertemu Edi tersenyum terkekeh-kekeh mempersilahkan Edi masuk seolah tahu apa yang dialami Edi sepanjang memegang ajimah Nyai Sulastri. Bagaimana, Edi? Bagus, Mbah. Mantep. Tapi Mbah, saya mau tanya. Setiap malam Jumat selepas saya memberikan sesaji, saya selalu mimpi bersetubuh dengan Nyai Sulastri. Itu kenapa ya Mbah? Lah, enak toh. Ya enak Mbah.
Ucap Edi tersenyum malu-malu. Tapi saya merasa heran saja, Mbah. Apa memang semua orang yang pegang ajimat seperti itu, Mbah? Ya tidak. Hanya ajimah-ajimah tertentu saja. Bahkan dari sekian orang yang memegang ajimah milikmu, hanya kamu yang bisa bertemu langsung dengan Nyai Sulastri. Sepertinya kamu memang ada kecocokan dengan Nyai Sulastri. Yang lain mah cuman sanggup sebulan 2 bulan ajimat sudah dikembalikan. Oh gitu, Mbah. Iya, dan perlu kamu ketahui, Nyai Sulastri meminta jatah dipuaskan olehmu setiap malam Jumat. Itu hitung-hitung upah buat Nyai Sulastri yang sudah membantu usaha kamu. Sepadan kan dengan hasil yang kamu dapatkan? Iya, Mbah. Bahkan di luar pemikiran saya, Mbah. Sekarang saya tiap bulan bisa ngirim uang cukup banyak untuk anak istri di kampung saya, Mbah. Yo bagus, mana ajimatnya? Ini, Mbah, ucap si Edi sambil nyodorin ajimah kulit rajahan. Lalu kulit rajahan itu diambil oleh Mbah Slamet, dibawa ke dalam kamar untuk dirituali kembali. Dan selepas itu, ajimat itu pun diserahkan kembali kepada Edi. 6 bulan sudah akhirnya Edi usaha jualan mindring dibantu oleh Nyai Sulastri, khodam ajimat miliknya. Edi pun berencana pulang kampung untuk menengok istrinya. Namun waktu itu, Edi yang sudah berkemas, niatnya pun tertahan. Dia baru ingat hari itu malam Jumat, waktu dia ngasih sesaji untuk Nyai Sulastri. Aduh, lupa. Ini kan malam Jumat. Ya sudahlah, pulangnya besok saja. Dia pun lantas menemui kembali Pak Taryo yang kebetulan waktu itu ada datang ke sono. Pak, mohon izin, saya nggak jadi berangkat malam ini. Kayaknya berangkat besok, Pak. Lagi ndak enak badan. Loh, nggak enak badan gimana? Lah kamu kan sehat kayak gitu. Hehe, maaf Pak. Nggak ingat, sekarang kan malam Jumat. Takut di perjalanan, Pak. Yowis, gini saja. Malam nanti kamu bantu si Darman buat jemput barang di terminal. Waduh, gak bisa orang lain toh, Pak. Gak ada. Yang lain semua punya kesibukan. Cuman kamu yang nganggur malam ini. Di sini kan dilema nih si Edi. Malam ini harus ngasih sesaji dan langsung tidur untuk bertemu dan setor nafsu kepada si Nyai Sulastri. Namun malah disuruh Pak Taryo jemput barang nemanin Mang Darman. Akhirnya Edi pun setuju daripada kena damprat majikannya yang sudah membantu dirinya lepas dari kesengsaraan. Akhirnya Edi pun setuju. Selepas maghrib dia langsung beri sesaji untuk Nyai Sulastri dan lepas isya bersama Mang Darman ke terminal menjemput barang belanjaan Pak Taryo yang langsung diloris malam itu juga. Nah di sini ngeloris barang itu sampai sekitar jam setengah 12 malam. Hati dan perasaan Edi sudah nggak karuan nih, ingat terus sama yang namanya Nyai Sulastri. Dan perlu diketahui pula saat itu Edi sudah nggak ngontrak bareng dengan kawan-kawannya. Edi sudah pindah kontrakan, ngontrak rumah petak kecil yang tak jauh dari kontrakan karyawannya Pak Taryo. Ya butuh privasi kan. Nah di sini Edi pun pulang ke rumah kontrakannya nyampe jam 12 malam tuh. Sampai di rumah kontrakan, begitu membuka pintu, bau semerbak wangi itu menerpa hidung Edi. Wanginya begitu luar biasa. Wangi yang sudah begitu Edi kenal selama 6 bulan. Wangi yang selalu dia rindukan. Wangi tubuh Nyai Sulastri. Edi terdiam berdiri di balik pintu.
Terdengar suara gumaman perempuan dari dalam kamar. Jantung Edi berdebar. Pintu depan lantas dia tutup. Dengan langkah perlahan penuh keraguan, Edi mendekat ke pintu kamar. Begitu pintu dibuka, terkejutlah Edi. Nyai Sulastri sudah duduk menyilangkan kaki dengan pakaian begitu minim dan tembus pandang. Tersenyum begitu indah dan menggoda ke arah Edi pasangannya. Satu bagian tubuh Edi tegang seketika, hampir menembus celeting celana. Nyai Sulastri perlahan dengan tangan menggoda, menyuruh Edi mendekat. Dia meremahkan badan perlahan di atas ranjang. Edi seketika menanggalkan semua pakaiannya, menerjang Nyai Sulastri di hadapannya. Selama memegang ajimat, baru malam itu dia bertemu Nyai Sulastri di alam nyata. Ranjang berderit semalaman. Pertempuran dua makhluk beda alam yang begitu seru dan menantang membuat beberapa orang yang lewat di depan rumah kontrakan Edi bergidik ngeri bertanya-tanya. Ya elah Edi, perempuan banyak di luar sana, malah main sendiri. Pikir kawan-kawan Edi sambil tersenyum lewat di depan kontrakan. Namun gak ada yang mau usil semua pun. Nah, esok subuhnya ketika Edi terbangun, Nyai Sulastri sudah tak ada di sampingnya. Dia pun mandi berkemas karena hari itu dia mau pulang ke Jawa Barat, pulang ke Cikaso menemui anak istrinya. Singkatnya nih, Edi waktu itu pulang naik bis. Dia langsung ke terminal di Solo sana. Naik bis, lalu ditanya kondektur mau kemana. Edi dipersilahkan duduk di dalam bis. Edi pun masuk, duduk di kursi di samping jendela. Namun di sini Edi mencium bau wangi tubuh Nyai Sulastri. Apa Nyai Sulastri ikut pulang? Pikir Edi. Bodoh amat. Akhirnya bus yang kosong pun perlahan mulai penuh. Anehnya, kursi di samping Edi ini kan kosong. Tapi beberapa penumpang ketika masuk menoleh, menatap ke setiap kursi. Dia malah berdiri. Edi kira mungkin jaraknya dekat, memilih berdiri daripada duduk. Itu pikiran Edi. Namun satu turun, dua turun, kursi kosong di depan sudah terisi lagi. Ada yang naik, malah berdiri lagi. Aneh. Kenapa mereka nggak mau duduk? Ini kan kosong, pikir Edi. Edi pun akhirnya tertidur dalam perjalanan. Nah, ketika Edi terbangun, itu sudah dekat ke kota tempat dia tinggal. Ketika turun, Edi ditagih oleh si kondektur uang ongkos untuk 2 orang. Loh, saya kan sendiri pak. Sendiri gimana? Istrimu masa nggak perlu bayar? Cepat bayar, ucap kondektur. Edi pun hanya ternganga. Istri yang mana? Dan ketika Edi menoleh, tersadarlah dia. Ada sosok Nyai Sulastri duduk di sana. Sepertinya sepanjang perjalanan dari Solo ke Jawa Barat, orang-orang melihat Edi itu duduk dengan Nyai Sulastri. Edi pun dengan agak enggan, ya bayar untuk 2 kursi. Lantas dia turun dari terminal, naik ojek yang mengantarkan dia langsung ke Cikaso sana. Istrinya begitu sumringah menyambut kedatangan sang suami yang sudah 6 bulan lebih baru pulang dari perantauan. Oleh-oleh yang dia bawa dari Jawa Tengah semua diserahkan kepada anak istrinya, termasuk beberapa pakaian baru untuk Elin dan Nurul. Edi pun menyerahkan uang cukup banyak kepada Elin, yang tentunya Elin terbelalak menerima uang dari sang suami yang seumur menikah baru dia terima sebanyak itu. Ini buat biaya hidup kamu selama akan merantau di Solo. Kang, kok banyak banget Kang? Alhamdulillah, usaha Akang di Solo
hasilnya lebih-lebih dari cukup. Hasilnya lumayan besar. Ini semua berkat doa kamu dan anakmu. Simpanlah uang itu. Dan insya Allah tahun depan, Akang rencananya mau ngerehab rumah kita. Biar kalian berdua tak perlu lagi tidur di atas tanah. Di sini Elin pun menangis haru memeluk sang suami yang begitu dia cintai. Malam itu pun dihabiskan oleh Elin dan Edi untuk melepas rindu, mengayuh kenikmatan semalaman yang tanpa Edi sadari. Di dalam kamar itu ada entitas lain yang memperhatikan sambil menggeram sampai giginya gemeretak, menahan amarah, menahan api kecemburuan. Yang tak lain adalah sosok Nyai Sulastri. 4 hari lamanya Edi di Cikaso. Lalu dia pun pamitan kembali pulang ke Solo. Dengan berat hati, Elin pun melepas kepergian suami yang begitu dia cintai itu. Lalu pulanglah Edi kembali ke Solo sana. Dan di hari Kamisnya Edi pun kembali nyajen untuk Nyai Sulastri. Malamnya Nyai Sulastri datang dalam mimpi. Begitu beringas, begitu bersemangat ketika meminta dipuaskan kepada Edi. Ada yang berbeda dengan Nyai Sulastri yang datang-datang dengan begitu bernafsu. Yang ternyata dalam percakapan ketika berhubungan badan dengan sosok si siluman, Nyai Sulastri merasa cemburu kepada Edi dan Elin istrinya. Singkat cerita, waktu terus berlalu nih. Rumah yang beralaskan tanah di Cikaso udah direhab jadi rumah panggung beralas kayu yang memang cukup umum di pekampungan pada tahun itu. Rumah yang begitu layak huni. Kehidupan Elin dan Nurul anaknya pun sudah berubah. Mereka hidup sejahtera, hidup berkecukupan dari hasil usaha suaminya. Edi sendiri, dia pun saking untungnya jualan dibantu oleh Nyai Sulastri. Hasilnya begitu besar sampai membuat para karyawan lain begitu iri. Edi di sini, walau usahanya begitu lancar, dia tak pernah menghambur-hamburkan uang. Sebagian uang dia kirim ke kampung, sebagian lagi Edi tabung. Karena Edi berpikir begitu panjang ke depan. Ingin punya masa depan lebih baik untuk keluarga miliknya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa 4 tahun sudah Edi bekerja di tempatnya Pak Taryo. Nah, di tahun keempat menjelang tahun kelima, usaha Pak Taryo mulai mendapat guncangan hebat. Entah kenapa, begitu aneh. Para pedagang mindring yang biasanya lancar-lancar saja, mulai sering macet. Ada aja masalah. Beras yang ketika diberikan ke konsumen yang padahal baru, itu penuh dengan kutu. Dan semua karyawan mengalami hal serupa. Bahkan tempat kontrakan para karyawan terasa begitu menyeramkan. Setiap malam sering terdengar suara tangisan yang mengelilingi kontrakan. Bahkan tercium aroma seperti bau bangkai dan tebaran pasir di atap kontrakan. Yang tak mengalami hal aneh cuman Edi yang memang kontrakannya terpisah dengan karyawan lain. Makin lama, usaha Pak Taryo itu semakin surut. Bahkan usaha Pak Taryo mulai mengalami kerugian yang tak kecil. Karyawan-karyawannya hanya segelintir orang yang masih menghasilkan uang dari berjualan. Yang lain rugi, rugi, dan rugi. Sampai sebagian besar para pedagang mindring yang tadinya 20 orang, 21 dengan si Edi, itu sebagian keluar, pindah majikan. Edi pun bingung. Edi ngerasa ada yang tak beres dengan usaha majikannya itu. Lah di sini ternyata belakangan baru diketahui. Ternyata menurut pengakuan Pak Taryo,
Selepas bertanya ke sana kemari, usaha miliknya ada yang mengirimi santet. Dan memang sudah terlihat, sudah diambang kebangkrutan. Dan tepat di tahun kelima, sekitar tahun 1985, Pak Taryo sudah tak sanggup lagi menjalankan usaha mindringnya. Walaupun masih ada beberapa karyawan yang bertahan termasuk Mang Darman, orang kepercayaan dari Pak Taryo. Pak Taryo bukannya nggak ikhtiar, dia ikhtiar. Tapi semua orang yang berusaha membantu dirinya, yang dia bayar dengan uang cukup besar, tak ada yang berhasil menyelesaikan masalah Pak Taryo. Pada akhirnya Pak Taryo pun mengumpulkan semua karyawan yang masih ada, termasuk Edi. Di sini Pak Taryo menawarkan usaha mindringnya agar dibeli oleh mereka. Semua orang diam bungkam. Waktu itu Pak Taryo minta tak banyak. Dia hanya minta dibayari 1 juta rupiah. 1 juta rupiah zaman dulu 1985. Sekarang mungkin sekitar 2-30 jutaan. Tak ada yang punya uang sebanyak itu. Edi pun hanya diam saja. Dalam hati menimbang-nimbang. Ini usaha udah mau bangkrut. Beli enggak ya? Kalau dibeli lancar kagak ya? Itu pikiran Edi. Uang dia punya. Banyak uangnya si Edi ini. Hasil bantuan dari Nyai Sulastri. Lalu Pak Taryo menoleh ke Edi. Di, kamu sanggup enggak bayarin usaha Bapak ini? Cuman 1 juta. Bapak asal balik modal. Semua jalan usaha mindring yang sudah ada 20 jalur, semua buat kamu. Termasuk barang-barang di gudang yang masih ada. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, harga itu begitu murah. Karena nilai barang yang ada pun itu di atas 1 juta. Lalu akhirnya di sini Edi pun menyanggupi mengambil alih usaha mindring milik Pak Taryo. Akhirnya di depan semua orang, Edi dan Pak Taryo pun serah terima kepemilikan. Di mana esoknya Edi ke bank mengambil uang dan dia berikan kepada Pak Taryo di depan Mang Darman. Maka semenjak hari itu, mindring milik Pak Taryo beralih kepemilikan menjadi miliknya Edi. Dan Mang Darman menjadi anak buah serta orang kepercayaan Edi. Tentunya selepas usaha diambil alih, Edi pun lantas menemui Mbah Slamet untuk meminta tolong. Karena Edi paham usaha majikannya yang sudah dia ambil alih itu nggak benar. Ada yang tak wajar. Dan betullah ketika berkonsultasi dengan Mbah Slamet, kata Mbah Slamet, ada beberapa titik di kontrakan dan gudang yang dipasangi buhul santet oleh saingan usahanya Pak Taryo. Lantas gimana Mbah? Apa sih Mbah bisa menghancurkan santet ini Mbah? Bisa, Simbah bisa. Hanya saja banyak syarat yang harus dipenuhi. Gak apa-apa Mbah. Apa syaratnya Mbah? Simbah perlu 1 ekor ayam cemani jantan untuk syarat ritual utama. Dan nanti semua ritual itu harus dilakukan di gudang dan rumah kontrakan karyawan. Baik Mbah. Kapan Mbah? Malam Jumat depan. Selepas kamu memberikan sesaji untuk Nyai Sulastri. Karena Nyai Sulastri pun akan membantu pula menyelesaikan masalahmu ini. Lah di sini Edi pun menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Mbah Slamet. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan, selepas maghrib Mbah Slamet ini datang ke tempatnya Edi. Waktu itu karyawan mindring yang hanya sisa 8 orang semua sedang pada berlibur. Sengaja diliburkan oleh Edi dan baru kembali aktivitas di hari Sabtu. Yang ada di kontrakan cuma Edi dan Mang Darman. Edi tentunya
menyelesaikan dulu urusannya dengan Nyai Sulastri memberikan sesaji, lantas berkumpul di gudang bersama Mang Darman dan Mbah Slamet malam itu. Di gudang, di lantai gudang, di teras lantai, di atas ubin, Mbah Slamet menggelar semua sesaji begitu komplit. Ada sesisir pisang raja, umbu rampe, wah segala macam sajen ada. Seperti mau kendurian setan. Kenapa disebut kendurian setan? Ya sebagian besar sesajinya nggak bisa dimakan orang. Lalu di sini Mbah Slamet meminta Darman untuk menyalakan arang. Kemenyan mulai dibakar. Di sini Mbah Slamet pun mulai merapalkan mantra-mantra dan ajian yang dia punya. Semua mantra berbahasa Jawa. Karena memang Mbah Slamet ini seorang praktisi kejawen yang begitu mumpuni. Jam 9 malam itu ritual dilakukan di dalam gudang. Lalu Mbah Slamet berkata kepada Edi, "Edi, sembelihlah ayam cemani itu. Tampung darahnya di dalam baskom." Baik, Mbah. Ayam cemani pun, sayap dan kakinya dipegangi oleh Mang Darman. Edilah yang menyembelih leher si ayam. Darah mengucur ditampung ke dalam baskom. Lah darah ayam paling seberapa banyak sih? Tapi ini aneh loh. Baskom kecil itu hampir penuh setengahnya oleh kucuran darah dari leher ayam cemani. Lalu di sini, ayam cemani yang sudah menjadi bangkai diletakkan di atas sesaji. Dan meminta Darman menunggu di luar gudang. Di dalam hanya Edi dan Mbah Slamet. "Edi, sebentar lagi para dangiang dari Alas Donoloyo akan datang kemari." Alas Donoloyo? Apa itu, Mbah? Itulah Alas Donoloyo adalah tempat asal dari Nyai Sulastri. Ketahuilah, Nyai Sulastri itu adalah dayang kepercayaan, penguasa lelembutan Alas Donoloyo. Kita akan menggunakan bala bantuan Nyai Sulastri dan lelembutan-lelembutan di sana. Seketika ketika asap mengepul dari kemenyan yang dibakar, Mbah Slamet merapalkan mantra-mantra kejawen. Edi terbelalak mencium aroma yang sudah dia kenal. Aroma yang bertahun-tahun memberikan dia kenikmatan. Aroma dari Nyai Sulastri hadir dan datang di depan Mbah Slamet dan Edi. Dan di belakangnya ada hadir pula makhluk-makhluk tinggi hitam legam dengan bulu yang begitu panjang. Mata merah dengan taring yang tajam mencuat di kiri dan kanan. Di sini Mbah Slamet meminta Nyai Sulastri untuk menghancurkan santet kiriman di tempat usaha yang sudah diambil alih oleh Edi. Singkat cerita nih, sosok Nyai Sulastri dan bala tentaranya pun raib dari hadapan Edi. Selepas itu Mbah Slamet mengajak Edi untuk keluar dari gudang. Mang Darman disuruh membawa tempat bakar kemenyan. Edi membawa darah ayam. Lalu darah ayam itu diulaskan mengelilingi bangunan gudang dan bangunan kontrakan, termasuk kontrakannya Edi. Darah ayam cemani ini sebagai pagar gaib agar santet itu tidak kembali ke tempat ini. Tahapan-tahapan ritual itu semua baru selesai sekitar jam 12 malam bertepatan dengan para penjual mindring pulang ke kontrakan. Nah, esoknya mulailah kembali para penjual mindring ini berjualan. Dan memang betul, yang awalnya banyak masalah, di hari pertama saja pasca diobati oleh Mbah Slamet, usaha mulai kembali lancar, membuat karyawan mindring pun kembali tenang menatap masa depan yang semakin baik ke depan. Setidaknya itulah apa yang terlintas
dalam pikiran Edi serta anak buahnya. Di sini, selepas Edi mempunyai usaha yang tetap, punya usaha yang bukan lagi usaha orang lain tetapi usaha miliknya, Edi pun memutuskan untuk mengontrak rumah yang lebih besar untuk tempat tinggal dirinya dan berencana akan memboyong Elin serta anaknya tinggal di Solo bersama dirinya. Dan sejak saat itu, pasca semua teratur rapi dan lancar, Edi pun pulang ke Cikaso, membawa sang istri serta Nurul anaknya merantau bersama, mencari kehidupan yang lebih baik lagi untuk modal menata usaha nanti di kampung selepas tua di Solo sana. Nah, itulah kisah dari Kang Edi yang baru sebagian tentang ritual dan pesugihan Ajimat Nyai Sulastri yang ternyata berasal dari alas Donoloyo, Wonogiri, Jawa Tengah.